Halo sahabat Bincang Jalasena, bersama saya Faras Ardiana dan tentunya sekarang saya lagi ada di Markas Komando Armada 2 Surabaya. Kabarnya di sini ada 2 kapal yang baru saja digunakan dan beroperasi. Seperti apakah itu? Nanti saya akan bertemu langsung dengan Panglima Koarmada yang tentunya nanti akan berbincang-bincang dan juga menjelaskan banyak hal tentang yang ada di sini. Pengen tahu siapa? Langsung saja ikuti saya. Selamat siang Bapak Panglima. Selamat siang. Wah, akhirnya datang juga ya. Yes Pak. Ayo kita masuk yuk. Baik Pak. Lapor KRI Pulau Pani 731 dalam keadaan aman dan siap diperiksa. Lanjutkan. Lanjut, Pak. Panglima Komando Armada 2 berada di KRI Pulau Pani 731. Izin Bapak Panglima, selamat datang di Garda KRI Pulau Pani 731. Izin kami memandu tim podcast Bincang Jalasena di kapal kami. Teruskan. Mas Faras, ini senjata meriam 20 mm. Ya. Ini buatan dari siswa pabrikan dari metal. Ini senjata untuk pertahanan udara. Karena memang kita punya asasinya adalah posisinya adalah peranjauan dan anti ranjau. Maka senjata ini hanya sebagai pertahanan udara. Memang ya, mari ke Anjungan. Panglima sudah menunggu di Anjungan. Oke, baik Pak. Jangan sampai saya menunggu Panglima. Mas Faras, Ya Pak. ini sekarang kita berada di lorong akomodasi perwira. Di sini ada 5 kamar untuk perwira. Kemudian di sini perwira kami berjumlah 12 orang, mulai dari pangkat letkol sampai dengan pangkat letnan. Mari kita terus. Mas Faras, anjungannya ada di atas. Baik Pak. Selamat datang di Anjungan, Mas Faras. Ini Anjungan ada beberapa monitor yang terintegrasi semuanya. Di sini ada kemudi, di sini tempat pilot, kemudian di sini komunikasi. Gimana Mas Faras? Wah. Sudah keliling? Sudah Pak, seneng banget saya ngelihat ternyata kapalnya nggak cuma keren di luar tapi keren di dalam. Dan ternyata adem Pak. Selain Adam ini apa mungkin seperti kapal perang atau seperti kapal pesiar? Rasanya kayak kapal pesiar Pak, Oh. karena dalamnya ternyata bagus banget ya. Iya. Saya pikir kalau kapal perang tuh dalamnya juga wah perang semua nih kayaknya. Ternyata di dalamnya keren banget. Tidak menyeramkan. Tidak menyeramkan, Tapi ternyata menyenangkan. menyenangkan dan ternyata teknologi canggih-canggih Pak. Betul, betul. Ya. Inilah gambaran secara ya kan, bahwa kapal didesain dengan teknologi bukan hanya sekedar peralatan, tapi juga akomodasinya dibikin lebih enak, Lebih nyaman ya? lebih nyaman. Ya. Itu mungkin terima kasih atas kedatangannya. Saya terima kasih juga Pak sudah diizinkan buat jalan-jalan nih. Pemeriksaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kapal bersih, pertahankan, lanjutkan. Lanjutkan. Bravira. Maraya! Ya, gimana?
Iya Pak, jadi saya penasaran banget nih sebenarnya sama yang ada di kapal maupun program-program ini. Ya. Ini boleh kali Pak ya nanti ngobrol-ngobrol Pak, saya nanya-nanya terkait dengan mungkin kegiatan, latihan, maupun ranjau juga jenis-jenis. Boleh, silakan. Kalau tadi setelah Faras juga telah berjalan-jalan mengelilingi dari beberapa kapal-kapal yang luar biasa, yaitu ada KRI Pulau Fani 731 dan juga KRI Pulau Vanildo 732. Kali ini juga Faras masih bersama dengan Panglima Laksamana Muda TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP. Baik, halo Bapak. Ya, halo. Luar biasa. Tadi kita sudah jalan-jalan Pak ya. Oke. Ini mungkin sudah mengetahui beberapa kapal-kapal yang baru. Oh, Tapi bagus. jujur, sebenarnya Faras pribadi maupun juga pemirsa yang menyaksikan untuk sahabat Bincang Jalasena ini juga sepertinya penasaran. Boleh mungkin diceritakan mengenai secara umum gambaran Koarmada 2 itu seperti apa? Nah, Silahkan mungkin. ya, baik. Akan saya jawab ya. Dan akan saya jelaskan dulu kedudukan Koarmada 2. Ada di mana, baru kemudian jelaskan tugas pokok Satuan Kapal Ranjau atau disingkat Satran. Nah itu dia, sesuai tema kita Pak ya hari ini. Baik, ya. Koarmada 2 adalah satu dari 3 koarmada bernomor di bawah Koarmada RI. Koarmada bernomor ini juga merupakan Kotama pelaksana operasi yang mengemban tugas operasi militer untuk perang atau disingkat OMP dan OMSP, yaitu operasi militer selain perang. Dengan kekuatan SSAT, kepanjangannya adalah Sistem Senjata Armada Terpadu. Ya, itu terdiri dari KRI, Pesut, Marinir, dan Pangkalan. Kemudian bahwa Koarmada itu membawahi beberapa satuan kapal, diantaranya satuan kapal eskorta, satuan kapal cepat, satuan kapal selam, satuan kapal ranjau, satuan kapal bantu, dan satuan kapal amfibi yang secara umum satuan ini melaksanakan tripilar pembinaan TNI Angkatan Laut. Yang meliputi personel, yaitu pemenuhan jumlah dan serata kepangkatan yang disiapkan menjadi pengawal kapal perang sesuai kejuruan fungsi asasi masing-masing. Kemudian material, yaitu penyiapan alutsista atau KRI dengan semua kelengkapan sistem, mulai dari sistem navigasi, elektronika, kesenjataan, platform, logistik, serta metode. Nah, metode ini adalah semua pola pembinaan berupa latihan-latihan yang dilaksanakan secara terprogram maupun tidak terprogram, bertingkat dan berlanjut, sampai puncak latihan yang diselenggarakan oleh komando atasan serta pendidikan kursus sesuai spesialisasinya yang mengikuti doktrin terkini bagaimana peperangan laut yang menggunakan ranjau ke depan ini. Kita akan terus ikuti teknologinya. Oke, berarti kemudian, nah ini yang tadi pertanyaan intinya. Ya, pertanyaan intinya nih Pak. Saya bahas tentang tugas Satran. Satran Koarmada 2 bertugas melaksanakan pembinaan kekuatan beserta sarana prasarana pendukung organiknya, khususnya pada bidang peperangan ranjau. Dalam pelaksanaannya, Satran melaksanakan doktrin peperangan ranjau dalam operasi peranjauan dan tindakan perlawanan ranjau atau disingkat TPR. Nah, Satuan Koarmada 2 dipimpin oleh perwira menengah Angkatan Laut berpangkat kolonel, Korps Pelaut tentunya, yang bertanggung jawab kepada
Koarmada 2. Ya. Nah itu mungkin penjelasan sedikit tentang Satran Koarmada 2. Ya. Oke. Yang kita awali dari secara umum organisasi Koarmada 2 itu kedudukan di bawah Pangku Armada RI. Baik. Oke. Mungkin yang jadi menarik adalah untuk spesialitinya adalah ranjau ya Pak ya. Betul, betul. Nah, sejauh ini mungkin untuk sahabat bincang Jalasena juga, termasuk saya pribadi, ini sepertinya kurang mengetahui. Kalau ranjau itu sendiri sebenarnya ada beberapa bagian ya Pak ya. Ada beberapa jenis juga. Iya. Mungkin yang paling umum atau yang paling sering ditemukan itu yang seperti apa Pak? Iya. Ini sebetulnya terkait dengan tema ya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana satuan kapal ranjau Koarmada 2, kemudian pengawak satuan dan KRI, pendidikan khusus satuan ranjau, kegiatan latihan di dalam maupun di luar negeri, teknis dan taktis peperangan ranjau Koarmada 2, serta rencana strategis ke depan tentang kemampuan Koarmada 2 dan Angkatan Laut itu sendiri. Baik. Yang pertama, Satuan Koarmada 2. Satuan kapal ranjau telah berdiri sejak 1 Juli 1952. Yang di dalam perjalanannya telah mengalami banyak perubahan yang menyesuaikan dengan tuntutan dinamika perkembangan zaman. Terjadinya perubahan dari sisi nomenklatur maupun kekuatan unsur KRI merupakan hal yang wajar dalam penyempurnaan organisasi maupun peningkatan kekuatan satuan ranjau. Nah, tentu perjalanan selama 71 tahun merupakan sebuah perjalanan yang tidak singkat bagi sebuah satuan seperti Satran Koarmada 2 ini. Nah, berbagai tugas yang diberikan oleh negara telah berhasil dilaksanakan dengan hasil yang sangat membanggakan. Hal tersebut menjadi sebuah bukti tentang keberhasilan pembinaan tripilar Angkatan Laut yang diemban oleh Satran terhadap prajurit maupun alutsista di bawahnya. Kesiapan dalam setiap penugasan merupakan cerminan bahwa Satran telah berhasil melaksanakan pembinaan sesuai dengan tugas utama dari satuan tersebut. Nah, kemudian tadi tentang pengawak satuan dan pendidikan khusus satuan ranjau. Nah, pada umumnya seluruh prajurit Satran memiliki kemampuan khusus dalam operasi peperangan ranjau. Ini meliputi peperangan ranjau dan tindakan perlawanan ranjau. Yang tadi disingkat TPR. Nah, untuk pendidikan khusus prajurit Satran, terdapat kursus yang untuk perwira pelaut berupa kursus perwira peperangan ranjau di Kodik Latal. Nah, masih di Surabaya. Di Surabaya. Selanjutnya untuk prajurit Bintara dan Tamtama, ini terdapat pelatihan LDD. LDD ini latihan dalam tugas peperangan ranjau di Kolat Koarmada 2. Dan itu organisasinya ada di bawah Koarmada 2. Nah, Kolat ini merupakan sarana pemantapan profesionalisme prajurit Satran Koarmada 2 dalam doktrin peperangan ranjau. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kegiatan latihan? Nah, itu dia kegiatan latihannya seperti apa nih Pak? Mungkin yang bisa diceritakan betul. juga. Jadi kegiatan ini bisa dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri. Nah, Satran Koarmada ini selalu menjadi garda terdepan dalam latihan-latihan di dalam negeri seperti latihan Armada Jaya, latihan gabungan TNI. Dalam lingkup armada, Satran Koarmada 2 ini melaksanakan latihan operasi Matra Laut berupa latihan peperangan ranjau. Nah, dalam latihan luar negeri, Satran Koarmada 2 secara berkala juga melaksanakan latihan bilateral, joint MINEX, ya, Main Exercise dengan Angkatan Laut Singapura. Nah, pada tahun ini juga rencananya Satran Koarmada 2 ini akan melaksanakan latihan dengan Angkatan Laut Turki. Untuk tahun ini ya Pak ya? Ya, insya Allah. Ya. Baik, berarti ini kurang lebih dalam setiap tahunnya akan terus dijalankan? Ya, ke depan kita akan upayakan untuk bisa dilaksanakan secara rutin. Dan mungkin dalam 1 tahun, mungkin terhitung ada berapa kali Pak kira-kira latihan antar negara ini dijalin? Ya, minimal bisa dilaksanakan 2 atau sampai 4 kali. Dalam 1 tahun Dalam 1 tahun. Dan kemudian mungkin saya perlu jelaskan teknis dan taktis peperangan ranjau, satuan ranjau ini. Wah, ini menarik ini. Ya. Dalam pembinaan kekuatan peperangan ranjau, Satran Koarmada 2
melaksanakan penyiapan unsur-unsur di bawahnya. Oh, baik, Pak. Untuk dapat melaksanakan operasi peranjauan dan tindakan perlawanan ranjau atau Oke. TPR. Nah, pada masa damai, Satuan Armada 2 melaksanakan operasi survei rute dan tindakan perlawanan ranjau untuk menjamin keamanan pelayaran di alur pelayaran. Oke. Dan keamanan pelabuhan serta objek vital nasional. Baik. Karena kita juga punya tugas untuk itu. Baik. Selanjutnya, pada masa perang, Satuan Ranjau ini melaksanakan operasi peranjauan dan tindakan perlawanan ranjau untuk mendukung keberhasilan suatu gugus tugas peperangan laut dengan memburu dan menyapu ranjau yang disebar musuh di alur pelayaran dan membuka lorong pendaratan amfibi. Karena tugas kita Angkatan Laut juga kan ada tugas untuk melaksanakan operasi amfibi. Baik, baik. Berarti itu dilakukan ya Pak untuk rutinitasnya ya. Betul. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan saya sih sebagai orang awam lagi-lagi, dan mungkin sahabat Bincang Jalasena pun juga yang menyaksikan pengen tahu seperti apa, mungkin bisa diceritakan gambaran umum boleh. Kalau kita berbicara tentang ranjau, ranjau itu seperti apa sih Pak? Karena kan kalau dari atas nggak kelihatan ya. Mungkin ranjau itu yang ada di bawah laut, itu apakah hanya satu jenis kah? Atau banyak jenisnya? Mungkin seperti apa? Ya, ranjau itu ya diciptakan dari orang Amerika sana. Oke. Jadi tahun 1776 kalau nggak salah. Ya. Dan itu ranjau masih bersifat konvensional. Di situ ada diisi drum dengan isinya tuh bahan peledak. Bahan peledak. Bahan peledak. Baik. Kemudian dilempar ya, ke perairan atau bisa ke laut ataupun sungai. Nah pada saat itu Jenderal Washington memerintahkan untuk menyebar ranjau untuk bisa menghalau atau mengeliminasi, menghadang ya, kapal-kapal Inggris. Ya, itu kurang lebih mungkin ada 17 kapal ternyata tenggelam. Oh, ya. dari ranjau dipasang. yang dipasang ya kan, kemudian dia lewat meledak dan hasilnya tuh bisa menenggelamkan kapal-kapal perang Inggris. Berarti damage atau kerusakan yang diakibatkan dari ranjau itu cukup luar biasa. Cukup luar biasa karena dia ledakannya itu dari bawah. Begitu dari bawah. nanti kena lunas, lunas kapal, dia akan membuat kebocoran. Kebocoran sehingga diharapkan dari ledakan ini menimbulkan tenggelamnya kapal tersebut. Ya. Dan ini efektif dibandingkan dengan meriam saat itu. Baik. Ya. Nah kemudian berkembang kepada kekinian, ya itu kan ada ranjau jangkar yang di situ ada banyak seperti paku-paku besar yang dia kena sentuh itu bisa langsung meledak. Nah itu. Baik. Kemudian ada ranjau mekanik, ranjau akustik. Jadi dikembangkan bagaimana ranjau itu mengejar kapal. Oh, semacam torpedo. Iya, semacam torpedo. Jadi dia bisa dulunya mengejar, pun ya disebut dengan torpedo juga, ya kan? Torpedo juga, ya. Oke. Nah ini yang berkembang kepada kekinian bahwa dihadapkan kepada wilayah kita ini masih relevan lah. Nah, kemudian bagaimana kita rencana strategis ke depan tentang kemampuan Armada 2. Betul, mungkin kemampuannya seperti apa untuk laut ya. Ya kita harus dapat melaksanakan operasi peperangan ranjau dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang dimiliki. Nah, itu dia, Pak. Dengan hadirnya KRI kelas Pulau Fani, ya, ini kebetulan yang tadi kita sudah di sini jalan-jalan tadi Pak ya. Tadi kita sudah melihat-lihat ya, ini dia mungkin betul dengan ini tergolong baru Pak ya. Baru ini baru berapa bulan yang diresmikan oleh Bapak Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali ya di Jerman, yang kemudian kita sudah operasikan, kita sudah latihkan sehingga dia sudah mendapatkan kelayakan. Dan selain Pulau Fani juga ada Pulau Vanildo. Jadi itu diambil dari nama-nama pulau yang ada di wilayah Papua. Oh, berarti ada dua nih Pak ya, yang tadi mungkin kita juga sempat melihat secara langsung bahwa yang pertama ada KRI Pulau Fani 731 dan juga ada KRI Pulau Vanildo 732. Mungkin garis besarnya saja dari kapal baru ini yang akhirnya sudah hadir, sudah beroperasi juga.
apakah ada suatu fitur kah atau mungkin suatu kecanggihan kah yang dihadirkan dari KRI yang baru sekarang ini, Pak? Ya, tentu di sini ya ada kelebihan-kelebihan dari generasi yang sebelumnya. Nah, saat ini Satuan Ranjau ini sudah memiliki peralatan yang bisa sampai tembus melihat dengan kamera sampai 600 meteran ya. 600 meter ke area sekeliling, Pak? Ya, atau kurang lebih 1 kilo lah, sampai 1 kilo ke bawah laut. Ya. Dan ini kan ada fungsi memburu ya dan menyapu. Nah ini pemburu ini mencari dan penyapu itu yang menetralisasikan. Kayak nanti kalau sudah dapat ranjau-ranjau itu nanti akan dinetralkan dengan cara diledakkan. Karena kalau misalkan itu sudah bisa dinetralkan, maka kapal-kapal itu akan lewat dengan aman ya tanpa terganggu oleh kemungkinan bahaya ledakan dari ranjau-ranjau. Berarti fungsi dari kapal-kapal ini tentunya membuka jalan ya, Pak ya? Betul. Membuka jalan dari beberapa kapal, tentunya kapal-kapal perang yang akan melalui suatu wilayah laut seperti itu. Betul. Oke, baik, kalau mungkin sedikit agak pertanyaan saya mungkin ke wilayah, Pak. Iya. Biasanya wilayah di mana saja yang mungkin menjadi fokus? Oke. Jadi perlu kita tekankan kembali bahwa konstelasi geografi Indonesia itu merupakan negara kepulauan, ya kan? Dan 2/3-nya itu adalah laut. Nah, sehingga situ banyak corong-corong pendekat atau selat-selat yang memungkinkan kapal luar itu bisa keluar masuk. Nah, pertama, kalau kita lihat UNCLOS 82, kita sudah bisa memberikan akses secara internasional, pelayaran internasional di 3 ALKI, Arus Laut Kepulauan Indonesia. ALKI 1 di wilayah Kuarmada 1, di itu kemudian di Kuarmada 2 ini ada di Selat Makassar. Di Selat Makassar, baik, Selat Pak. Makassar, dan ALKI 3 di wilayah Kuarmada 3. Dan ini ALKI ini juga dari Selat Makassar ini sampai ke Selat Lombok. Nah, itu yang diberikan akses kepada pelayaran internasional. Tapi kalau misalnya nanti untuk mengantisipasi peperangan ranjau, ya dimanapun kita bisa sebarkan supaya musuh tidak mudah begitu saja masuk ke wilayah kita. Luar biasa. Maka dari itu mungkin sangat penting sekali ketika kita mengetahui fungsi maupun juga kita mengetahui bagaimana peranan luar biasa yang tentunya dipegang dengan sangat luar biasa tentunya menggunakan ranjau maupun dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Nah, kembali ke pertanyaan lagi yang mungkin perlu saya tanyakan terkait dengan kendala. Mungkin sejauh ini kendala apa yang dihadapi mungkin oleh Panglima dalam pembinaan personil, Pak? Bagus sekali ya. Jadi kendala-kendala Kuarmada 2 dalam pembinaan personel hampir tidak ada. Tidak ada. Baik. Sebab Kuarmada 2 ini sudah memiliki suborganisasi di bawah organisasi Kuarmada ini ya. Dan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme misalnya ada komando latihan yang secara terjadwal memberikan kursus dan pelatihan serta uji terampil. Ya, kemudian satuan juga, satuan kapal ya, karena kan tadi saya sebutkan ada satuan kapal selam, satuan kapal selam, satuan ranjau, satuan kapal cepat dan sebagainya. Mereka ini rutin melaksanakan latihan di pangkalan. Ya. Dan ini ada yang sifatnya di laut dan di pangkalan, sehingga ini akan terus dilaksanakan diuji oleh Kolat ya. Pada saat nanti akan dilaksanakan operasi dan itu pasti akan melalui uji terampil. Uji terampil. Ya, uji terampil. Dan itu terus dilakukan ya, Pak? Betul. Baik. Nah, kemudian untuk mempertahankan kesehatan. Kan prajuritnya harus sehat ya fisik kan, apalagi di kapal ya. Itu pasti kalau misalnya kena ombak gitu muntah gitu kan. Nah, itu kita bina sehari-hari itu dengan kegiatan fisik ya kan, kemudian cek kesehatannya karena di sini pun kita sediakan ada dinas kesehatan. Jadi terjadwal itu ada pemeriksaan medical check up ya bisa
secara terjadwal 6 bulan maupun insidentil. Kalau misalnya ada sedikit batuk-batuk dikit, wah, segera cek. Wah, ini kok mungkin gatal-gatal. Kalau gatal-gatal kan mungkin karena gatal-gatal mah kurang mandi Pak biasanya Pak. kurang mandi kali. Kurang mandi memang kurang bersih mungkin ya. Betul. Tapi kalau kesehatan menyeluruh mungkin dari dalam maupun luar semuanya terjamin selalu ya Pak ya. Betul. Karena memang selalu tersedia ya begitu ya. Nah, ada lagi yang bagaimana kita memupuk jiwa militansi. Ya, kemudian ini satuan juga membuat kegiatan ya berupa bagaimana kita menyediakan waktu ibadah ya keleluasaan sesuai dengan agama masing-masing. Oke, baik. Kemudian ada jam komandan. Nah, jam komandan ini waktu tertentu yang diberikan ya oleh Angkatan Laut yang itu wajib sampai ke tingkat bawah memberikan pengarahan yang sifatnya itu berupa peraturan-peraturan tentang etika, tentang tradisi Angkatan Laut, termasuk pelajaran profesi sesuai fungsi asasi dan sebagainya. Oke, nah, baik. Ya, Panglima juga saya ya menerapkan reward dan punishment. Ya, itu melalui pemberian apresiasi kepada prajurit yang berprestasi ya, dan sebaliknya yang melakukan pelanggaran pun ya kita hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Oke. Jadi berarti, jelas ya kan. Betul seperti kelas ya Pak ya. Iya betul. Yang diberikan adalah kelas maupun juga materi, pembelajaran juga yang akan diberikan di situ. Betul. Bahkan hukuman punishment juga ada ya. Betul. Baik. Mungkin ini memang sangat berguna dan mungkin sangat penting ya untuk membentuk ketertiban dan juga kedisiplinan. Betul. Oke. Baik. Yang luar biasa mungkin sudah kita ketahui bersama terkait dengan yang tadi disampaikan bagaimana mungkin dari kalau dibilang mungkin yang disampaikan bahwasannya apakah ada kendala? Tidak ada kendala sepertinya. Iya. Tidak ada kendala. Cuman mungkin kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau dampaknya sendiri Pak, dampak strategis untuk pembangunan kekuatan nih, khususnya tentang kekuatan peperangan ranjau. Ini untuk Koarmada sendiri khususnya dan TNI AL itu pada umumnya seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kalau misalkan dampak dari kemampuan satuan ranjau itu juga sama dengan efek deteran dari satuan yang lainnya juga. Sehingga pemenuhan kekuatan untuk satuan ranjau itu memberikan dampak yang signifikan. Kalau misalnya kita memiliki kemampuan untuk penyebaran ranjau dengan teknologi yang tinggi, ya kan? Nah, negara lain juga mungkin akan berpikir kedua kali untuk mengganggu atau menyerang kita. Kekuatan teknologi, kekuatan yang kita miliki. Dan profesionalisme termasuk jiwa militansi prajurit kita. Bahwa ya teknologi itu sebetulnya penting, tetapi tidak mengalahkan jiwa militansi. Betul. Teknologi itu bukan segalanya. Ketika kita tidak ada teknologi, nah kita misalnya perorangan berhadapan, jiwa militansi yang militansinya ya. Jadi sekaligus meningkatkan jiwa militansi ini tidak ada alat teknologi dengan sebilah belati pun ya dia berani gitu kan. Berarti apakah arti dari teknologi kalau menurut Bapak Denny sendiri? Artinya teknologi dalam menunjang pertahanan kita. Sungguh bahwa teknologi saat ini itu sangat kita butuhkan, ya kan? Karena sekarang perang ke depan ini sudah menghadapi perang yang lebih luas, di mana teknologi peperangan ini sudah sampai kepada artificial intelligence, sehingga kecerdasan buatan ini ya itu akan sangat mendominasi peperangan ke depan. Nah, ini yang perlu kita ikuti, ya itu sebagai pendampingan dari kemampuan profesionalisme kita menuju ke sana. Jadi kalau misalkan dari negara sudah memberikan sesuatu yang mempermudah kita untuk mendapat teknologi, ini akan tambah meningkatkan bagaimana sistem pertahanan di laut itu akan semakin kuat. Ya, gitu. Baik, jadi pada fase ini di mana teknologi adalah menunjang
Betul. pertahanan, tapi tidak melupakan dari jiwa militan setiap prajurit, begitu Pak? Betul, Ya? betul. Jiwa militan adalah yang utama. Betul. Dan bantuan maupun tunjangan teknologi dengan kecanggihan yang ada adalah merupakan hal yang mendukung maupun juga yang akan memberikan dampak baik untuk pertahanan kita. Betul sekali. Betul Baik, sekali. luar biasa. Nah, Oke. ini seperti ini pembinaan Satuan Kopaska ini, ya ini kan merupakan hari-hari dia belajar. Selain meningkatkan kemampuan, profesionalisme, juga mempertahankan jiwa militansi. Dia lari panas-panas begini. Luar biasa. Ya, ini kan merupakan sebuah gambaran bahwa prajurit Angkatan Laut, prajurit Koarmada 2 memiliki jiwa militansi yang tinggi. Oke, kekuatannya dan latihannya dibentuk seperti apapun sudah kita saksikan bahwa yang baru saja ya. Ini tadi tim seperti apa Pak mungkin yang ini dari Satuan Kopaska. Satuan Kopaska. Oke. Baik, dan memang latihannya dilakukan setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi bukan hanya sekedar lari, dia renang di laut ya. Ini di Selat Madura. Selat Madura. Oke. Tapi tiap hari ya kan ya. Setiap kalau hari. dia nggak renang itu malah jadi sakit. Oh, betul, istilah biasanya kalau badan sakit dibawanya olahraga ya Pak? Iya. Dibawanya lari, betul. muter lapangan. Iya, betul. Sekaligus renang langsung renangnya Selat Madura ya Pak? Betul sekali, betul sekali. Baik, luar biasa. Mungkin menuju ke pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan juga, mungkin menurut Bapak sendiri kira-kira apa harapannya sendiri untuk kemajuan ke depannya, pertahanan maupun juga perkembangan yang akan datang? Ya, tentu kita ini bercita-cita untuk mewujudkan Jales Vepa Jayamahe. Ya kan? Mewujudkan Jales Vepa Jayamahe ini bukan hanya sekedar retorika, tetapi dengan bersama-sama membangun kekuatan, mewujudkan SSAT tadi. Sistem Senjata Armada Terpadu. Ya tentu bukan hanya dari satu satuan, tapi semua satuan yang di dalam sistem yang besar, ya. Mulai dari KRI, kemudian pesawat udara, marinir, dan pangkalan, itu harus bisa diwujudkan. Kemudian apa sasaran yang ingin dicapai itu? Kita Angkatan Laut itu menghendaki, khususnya di Koarmada 2, seluruh kekuatan tempur ini benar-benar siap secara kuantitas maupun secara kualitas. Sehingga mampu untuk bisa terpenuhi kemampuan itu sampai di mana. Karena ada tataran Brown Water Navy, ada Green Water Navy, ada Blue Water Navy. Yang kita harapkan bukan hanya sekadar di dalam, tapi kita ini sudah bermain di samudra. Gitu kan? Ya, jadi mungkin ini yang kami harapkan di masa kepemimpinan saya, bagaimana mempertahankan kemampuan dan kualitas yang ada ini bisa terus bisa ditingkatkan. Baik, luar biasa. Besar harapan saya juga pun pribadi, semoga nantinya tim dari Satuan Ranjau Koarmada 2 ini akan semakin sukses untuk menjaga perairan Indonesia. Baik, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak sebelumnya atas jawaban dan juga mungkin sharing yang telah diberikan. Tadi saya sudah diajak jalan-jalan juga untuk melihat kapal-kapal yang luar biasa, terutama kapal baru yaitu KRI Pulau Fani 731 dan juga KRI Pulau Vanil 732 ya. Betul. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, dan tentunya untuk sahabat dari Bincang Jalasena, tentunya masih di segmen Admiral Corner. Yang luar biasa kita sudah berbicara dan kita sudah sharing dan berbincang tentunya terkait dengan kemampuan Satuan Ranjau Koarmada 2 yang begitu luar biasa telah dijelaskan. Dan tentunya semoga perbincangan kali ini bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan baru untuk sahabat semua yang ada di rumah. Baik, kalau begitu saya Faras Ardiana mohon pamit undur diri dan sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih.